Halo, selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak dapat tetap sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak silahkan mencatat hal-hal yang penting dan tugas yang nanti Ibu sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah anak-anak kita membuka pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi serta segala isinya. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk mengenal dengan baik semua yang telah Engkau ciptakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita mengamati gambar dan cerita tentang penciptaan langit dan bumi berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Minggu lalu, Ibu sudah meminta anak-anak untuk membaca Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28 ya. Sekarang Ibu akan lebih menceritakan lagi tentang penciptaan langit dan bumi. Beginilah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari pertama, Allah menciptakan bumi. Gelap gulita meliputi seluruh bumi. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang." Dan terang itu jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terang itu disebut siang, sedangkan gelap disebut malam. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari kedua, Allah berfirman lagi, "Jadilah cakrawala." Lalu cakrawala jadi. Ada gumpalan awan besar dan awan-awan kecil melayang-layang di angkasa raya. Cakrawala itu diberi nama langit. Di bawah langit ada bumi yang penuh dengan air. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari ketiga, Allah memandang seluruh bumi yang penuh dengan air. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah tanah yang kering." Lalu terjadilah, dari air muncul tanah yang kering dan disebut darat. Sedangkan kumpulan air yang banyak disebut laut. Allah memandang tanah kering di darat masih kosong. Lalu Allah berfirman lagi, "Hendaklah di darat tumbuh berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji." Lalu terjadilah demikian. Berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji tumbuh di darat. Seluruh daratan ditumbuhi pohon-pohon yang hijau dan segar. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari keempat, Allah melihat di langit masih kosong. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaklah di langit aku benda-benda bercahaya untuk menerangi bumi siang dan malam." Lalu kehendak Allah terjadi lagi. Benda-benda bercahaya muncul di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari bertugas menerangi bumi di siang hari, sedangkan bulan dan bintang bertugas menerangi bumi di malam hari. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari kelima, Allah memandang lautan luas dan di udara. Belum ada makhluk hidup di dalam laut, juga di udara. Lalu berfirmanlah Allah, "Hendaklah di dalam laut hidup berbagai jenis makhluk hidup, dan di udara berbagai jenis hewan yang beterbangan." Dan kehendak Allah itu terjadi lagi. Berbagai jenis hewan muncul dari dalam laut. Ada ikan besar dan ikan kecil, kepiting, udang, dan hewan lainnya. Kemudian di udara muncul juga berbagai jenis burung yang beterbangan, kupu-kupu,
serangga, dan lainnya. Lalu Allah memberkati semua hewan di laut dan di udara, katanya, "Berkembang biak dan bertambahlah banyak kamu." Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari ke-6. Allah memandang lagi ciptaannya yang ada di darat. Sudah banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan di darat, tetapi belum ada hewan yang berkeliaran seperti di laut. Lalu Allah berfirman, "Hendaknya di darat hidup berbagai jenis hewan dan binatang liar." Lalu terjadilah demikian. Ada sapi, kambing, domba, kucing, ayam, kelinci, dan berbagai hewan piaraan lainnya. Ada juga binatang-binatang liar seperti ular, singa, harimau, dan berbagai binatang liar lainnya. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Kemudian Allah berfirman lagi, "Baiklah sekarang kita jadikan manusia, menurut gambar dan rupa kita." Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan Allah menyerahkan semua ciptaannya kepada manusia, katanya, "Semua ciptaan ini kuberikan kepadamu, pergunakan dan peliharalah semuanya dengan baik." Lalu di hari ke-7, Allah beristirahat dan memandang semua ciptaannya yang indah. Anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana sikap baik terhadap semua ciptaan Tuhan? Ya, benar, dengan menjaga dan merawat bumi. Bagaimana caranya? Tumbuhan dan binatang boleh kita manfaatkan, tetapi harus hemat agar cukup untuk generasi berikutnya. Lalu, menjaga bumi dengan hal-hal yang sederhana, seperti contohnya membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh ya anak-anak membuang sampah di sungai karena dapat menyebabkan banjir. Lalu yang ketiga, kita harus selalu bersyukur dan memuji Allah Sang Pencipta karena sudah menciptakan langit dan bumi dengan indah. Nah, sekarang ada tugas di rumah untuk dikerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama, berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Yang kedua, apa saja yang diciptakan Tuhan pada hari pertama sampai hari ke-6? Yang ketiga, apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga semua ciptaan Tuhan? Anak-anak, tugasnya dikerjakan dalam buku tugas masing-masing. Jangan lupa disertakan nomor, nama, dan kelas. Jangan lupa juga diberi tanggal penugasan hari ini. Dan pengumpulan tugasnya seperti biasanya dikerjakan dan difoto lalu dikirim ke WA Ibu Flo. Pengumpulan tugas harus hari ini ya anak-anak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyi bersama lagu berjudul Alam Raya karya Bapa. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta karya indah, seluruh bangsa memuji padanya, hosana pada Allah Bapa.
Hosana pada Allah Bapa. Hosana pada Allah Bapa. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pelajaran minggu depan. Berkah dalam.